Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ruhayuningsih dari kelas 7B. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan beberapa hasil review dari jurnal yang telah kami lakukan mengenai lobster. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kelimpahan alam yang sangat besar. Salah satu komoditas unggulan yang dihasilkan dari perairan Indonesia adalah lobster. Lobster merupakan kelompok krustasea yang tersebar luas di wilayah Indonesia. Lobster merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang dapat mendukung perekonomian masyarakat di negara Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui potensi populasi lobster di perairan Indonesia. Jurnal pertama yaitu mengenai kepentingan Indonesia melarang ekspor benih lobster ke Vietnam pada tahun 2015. Di perairan Indonesia dapat ditemukan 3 genera anggota famili Phaliuridae, yaitu genus Phalinustus, genus Phanulirus, dan genus Puerulus. Dari ketiga genera tersebut, jenis lobster yang memiliki potensi pengembangan dan nilai ekonomis yang baik adalah jenis yang termasuk ke dalam genus Phanulirus. Di perairan Indonesia Pasifik Barat terdapat 11 spesies lobster dari marga Phanulirus. 6 diantaranya terdapat di perairan Indonesia, yaitu Phanulirus homarus, Phanulirus langives, Phanulirus ornatus, Phanulirus venicillatus, Phanulirus folifangus, dan Phanulirus versicolor. Pusat wilayah penangkapan dan budidaya dari ke-6 jenis lobster tersebut berada di perairan Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, dan Lombok. Jurnal kedua yaitu tentang parameter populasi lobster perairan Teluk Bumbang, Lombok Tengah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan 6 jenis lobster yang ada di Teluk Bumbang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Lobster yang ditangkap itu didominasi oleh lobster famili Phalynuridae, genus Phanulirus yang mencakup 5 spesies dan 1 varian dari famili Scilaridae dan genus Paribacus. Nama lokal dari lobster yang ditemukan itu adalah lobster kipas, lobster pasir, lobster bambu, lobster batu, lobster batik, dan lobster mutiara. Ini adalah beberapa jenis lobster yang ditemukan di Teluk Bumbang, Loteng, Nusa Tenggara Barat. Dari ke-6 jenis varian lobster yang ditemukan di Teluk Bumbang, Nusa Tenggara Barat, diperoleh 312 jenis lobster, 312 ekor lobster. Komposisi tangkapan dari lobster tersebut adalah 44,5% lobster pasir, 45,5% lobster mutiara, dan 4 varian lainnya. Dari presentase tersebut dapat kita ketahui bahwa yang mendominasi di Teluk Bumbang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat adalah lobster pasir sebanyak 44,5%. Selanjutnya adalah aspek biologi dan musim penangkapan lobster atau Phanulirus sp di perairan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jenis lobster yang ditemukan di perairan Kupang adalah jenis lobster dari famili Phanyluridae yang terdiri dari 4 jenis, yaitu lobster mutiara atau Phanulirus ornatus, lobster batu atau Phanulirus venicillatus, lobster pasir atau Phanulirus homarus, dan lobster bambu atau Phanulirus versicolor. Lobster bambu merupakan jenis lobster yang mendominasi di perairan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 60% lobster bambu yang ditemukan di perairan Kupang tersebut. Terbanyak kedua adalah jenis lobster Phanulirus venicillatus dengan tangkapan sekitar 38%, sedangkan untuk jenis Phanulirus ornatus dan Phanulirus homarus hanya sekitar 1% saja.
Tingginya tangkapan lobster bambu mencerminkan bahwa populasi spesies ini mendominasi sektor lobster di perairan Kupang dan sekitarnya yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan 573. Jurnal selanjutnya yaitu adalah parameter populasi lobster bambu atau Vanulirus versicolor di perairan utara Sika, Kabupaten dan sekitarnya. Potensi lobster bambu Vanulirus versicolor di perairan utara Kabupaten Sika dan sekitarnya seimbang antara jantan dan betina. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah lobster itu sendiri, yaitu 398 ekor lobster bambu jantan dan 366 ekor lobster bambu betina. Jurnal selanjutnya yaitu tentang lobster air tawar atau Shark quadricarinatus, spesies asing baru di perairan Danau Maninjau, Sumatera Barat. Berdasarkan kunci identifikasi yang telah dilakukan, lobster air tawar yang terdapat di Danau Maninjau adalah Shark quadricarinatus yang dikenal dengan nama umum atau nama dagang Red Claw Crayfish dengan klasifikasi sebagai berikut. Filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, subordo Phaliochimeta, infraorder Astacidea, subfamili Pharastachoidea, famili Pharastacidea, genus Shark, spesies Shark quadricarinatus. Shark quadricarinatus bernilai ekonomis penting, baik untuk konsumsi maupun sebagai krustasea hias dan telah banyak dibudidayakan serta diintroduksi ke banyak perairan di luar habitat aslinya. Untuk menjaga kelestarian dari populasi lobster yang ada di Indonesia, tentu saja kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan tidak tercemar. Yang dimana kondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupan dari populasi lobster tersebut adalah pH, suhu, dan temperaturnya harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh lobster tersebut. Eksploitasi yang berlebihan dapat menyebabkan kepunahan dari populasi lobster yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pembudidayaan lobster sangat perlu atau sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian dari populasi lobster yang ada di Indonesia agar tidak punah. Selain itu adalah modifikasi atau pembaharuan dari metode-metode pembudidayaan yang dilakukan di Indonesia harus sangat diperlukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kualitas atau hasil budidaya lobster unggulan yang sangat berkualitas. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari beberapa jurnal yang telah dijelaskan tadi yaitu adalah berdasarkan beberapa jurnal yang telah dijelaskan bahwa dapat diketahui bahwa potensi populasi lobster di perairan Indonesia sangat besar dan beragam. Hal ini dapat dilihat dari jenis-jenis lobster yang ditemukan di perairan Indonesia seperti lobster kipas, lobster pasir, lobster bambu, lobster batu, lobster batik, dan lobster mutiara, serta lobster air tawar yaitu Shark quadricarinatus. Baiklah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.